Maka tujuan utama yang menjadi ruh utamanya seseorang melakukan ibadah, ya zikir. Karena ketika seseorang melakukan ibadah tanpa kemudian ia ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, kosong. Nol. Walaupun kemudian lagi sholat, dimulainya dengan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Beres itu tadi kompor udah dimatiin atau belum, tadi kunci motor masih ngegantung apa kagak. Maka ini adalah kondisi dimana ketika hati itu sedang ghaflah. Ketika kemudian dia beribadah itu tidak sepenuhnya mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kemudian para ulama menyampaikan bahwa di antara ruhnya ibadah itu adalah zikrullah. Maka seorang hamba tidak akan pernah bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan pernah bisa sampai pada maqam ma'rifat, tidak akan pernah sampai pada maqam mahabbah ketika kemudian kebiasaan menunda-nunda ini masih terus dilakukan. Al-Quran itu kan kalamullah, betul nggak? Sepakat ya semua ya? Nggak ada di sini yang bilang Al-Quran makhluk ya. Al-Quran itu kalamullah, ya. Maka ketika seseorang itu membaca Al-Quran, sejatinya dia sedang berbincang dengan Allah. Ketika Allah tidak memberikan kesempatan untuk membaca Al-Quran kepada seorang hamba, maka artinya Allah sedang tidak mau berbincang dengan dia. Para ustadz, para asatidah, para muballighah, alim ulama, para guru, wabil khusus pembina, wakil talqin yang ada di dalam negeri maupun di luar negeri, wabil khusus yang berada bersama kita pada hari ini, Kiai Haji Arif Ikhwani, juga para asatid dari LDTKN DKI Jakarta, para asatid yang tidak bisa disebutkan satu persatu, para ikhwan dan akhwat yang mudah-mudahan kita semua senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijaga dalam keistiqomahan, dijaga di dalam jalan yang lurus bersama dengan guru mursyid yang kamil mukammil. Senantiasa dijaga di dalam kebaikan, senantiasa dijaga dengan kesehatan, senantiasa dijaga dengan kekuatan, sehingga kita bisa terus mengoptimalkan waktu kita untuk bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pagi hari ini tentu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, nikmat yang luar biasa. Allah masih berikan kepada kita kesempatan, Allah masih berikan kepada kita kesadaran, Allah masih berikan kepada kita keikhlasan, Allah masih berikan kepada kita kesempatan untuk kita bisa bersama-sama berkhidmah. Kita melakukan amaliyah yang sudah diwasiatkan oleh guru mursyid kita Pangersa Abah. Dan ini adalah salah satu amanah yang perlu dijaga. Terlebih lagi hari ini tentu hari yang istimewa karena bisa jadi hari ini adalah hari terakhir di bulan Sya'ban. Kita nggak tahu itu hilal nongol apa enggak ntar maghrib. Apa masih malu-malu kucing gak mau keluar? Tapi biasanya kalau di Jakarta tuh kelihatan aja hilal. Daerah Cakung tuh pasti kelihatan, walaupun di daerah lain gak kelihatan. Tapi tadi sudah disampaikan oleh Al-Ustadz Haji Andri ya, kita sebagaimana amanat dari guru mursyid, kita tegak lurus ikut pemerintah. Sebagaimana juga kemudian disampaikan oleh para ulama, bahwa kemudian di antara yang disampaikan para ulama ketika kemudian terjadi khilaf di dalam penentuan awal bulan, maka apa? Nasumu ma'as sultan. Kita berpuasa bersama para penguasa. Mau penguasanya dipilih apa kagak terserah. Yang penting kalau udah kepilih jadi ulil amri. Kalau ikhwan siapapun yang jadi, maka perintahnya cuma satu kalau udah jadi, taat. Selama dalam kebaikan, selama dalam
jalan yang hak. Kalau jalan yang nggak hak, belok-belok, ya mau nggak mau, ya kita harus ingatkan. Salawat dan salam juga mudah-mudahan tercurah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, qudwah hasanah kita, yang dengan dakwah beliau, dengan perjuangan beliau, kita bisa merasakan Islam pada hari ini. Kita bisa merasakan bagaimana kita memeluk keimanan yang kokoh, keimanan yang baik, dan mudah-mudahan dengan kita tegak lurus di dalam sunnahnya, kita tegak lurus mengamalkan apa yang diperintahkan dan disyariatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mudah-mudahan kelak kita akan mendapatkan syafaatul uzma, syafaatnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, fil yaumil ladzi la dilla illa dilluh, di dalam hari di mana tidak ada lagi naungan selain naungan Allah Subhanahu wa taala. Maka kelak yang kita akan cari adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para pewarisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu adalah para ulama, dan mudah-mudahan salah satunya yang kelak akan membersamai kita adalah guru mursyid kita selama kita tidak terpisah dari gerbong ini. Para ibu, para bapak, mungkin sedikit saja sebagai bekal sebelum kita memasuki puasa Ramadan, ya. Sebelum kita memasuki bulan Ramadan, kalau pembahasan puasa kayaknya tiap tahun juga udah dibahas, ya. Tapi ini sedikit nanti ada kaitannya dengan manqobah yang sering dibacakan di bulan Sya'ban, yang mana kemudian Syekh Abdul Qadir ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala ketika akan mengambil sepotong roti yang ada di hadapannya. Maka para ibu, para bapak, ketika kemudian kita ditanya apa itu Ramadan, pasti rata-rata jawabannya 99,99% jawabannya apa? Puasa. Jawabannya nuzulul Quran. Jawabannya apa lagi? Lailatul Qadar. Itu 99,99%. Yang 1%-nya ini yang kemudian berbeda. Karena ternyata yang 1% adalah orang-orang yang mengerti dari hakikat Ramadan itu apa. Kalau kemudian kita berbicara Ramadan, puasa hanya sekedar puasa, maka orang Yahudi pun berpuasa. Puasa nggak orang Yahudi? Puasa. Buktinya mana? Di dalam hadis banyak diriwayatkan orang Yahudi itu puasanya hari Sabtu dan juga hari Asyura, puasa. Maka kalau kita menyebut Ramadan hanya puasa, apa bedanya kita dengan orang Yahudi yang juga sama-sama melaksanakan puasa? Orang Kristen puasa-puasa, Nasrani juga ada puasanya, puasanya hari Ahad. Bahkan orang Nasrani juga ada riyadhah, mereka ada puasa 40 hari. Saya punya teman orang Katolik, dia puasa 40 hari. Masya Allah, kalah-kalah kita. Cuma puasanya tetap minum, jadi nggak boleh makan yang dia suka. Nah, sebenarnya Bapak Ibu, setelah kemudian saya sedikit menggali dari apa yang dilakukan oleh teman saya yang Katolik ini, di dalam tasawuf juga seperti itu. Jadi dalam puasanya orang Katolik, mereka itu puasa dari apa yang mereka senengin. Contoh, misalnya Bapak Ibu suka makan mie ayam, pokoknya tiap lihat mie ayam lewat pasti beli. Nah, maka kalau orang-orang Katolik itu puasanya nggak makan mie ayam, karena ini yang mereka senengin. Dan ternyata ini dilakukan oleh para ulama, oleh para ahli tasawuf, bahwa disebutkan ketika kemudian idza jaa Ramadan, maka apa yang biasa dilakukan para salaf? Yang dilakukan para salaf adalah taqlilul adah, mengurangi apa yang biasa menjadi kebiasaan. Jadi apa yang jadi kebiasaan, yang suka sepedahan, yang suka mancing, yang suka nonton, yang suka apalagi main catur, yang suka dangdutan mah enggak ya, insya Allah di sini mah pada ahli zikir semua. Ya. Kalau di masjid
Nah, kalau ikhwan kan masjidnya di mana-mana, fi kulli ardin masajid gitu kan. Setiap tempat jadi masjid insyaallah. Ya paling gitu kalau denger dangdut ya yang gerak cuma jempolnya doang gitu yang bawah itu. Kalau dulu mungkin ikut joget-joget ya, yang sekarang jempolnya doang gitu. Maka kemudian para ulama itu mengurangi apa yang menjadi kebiasaan mereka di luar Ramadan. Dan juga yang kedua, menahan ittiba'u syahwat, mengikuti hawa nafsu. Nah, kadang kita ini kalau mendefinisikan mengikuti syahwat itu bahasannya pasti hubungan suami istri. Padahal bukan hanya itu. Contoh tadi misalnya, orang hobi mancing, sehari nggak mancing tuh pusing. Bener nggak? Orang yang biasa mancing, orang biasa sepedahan, nggak sepedahan sehari itu pusing. Di rumah mulu pusing gitu. Padahal mah ya sama aja gitu. Cuma karena sudah menjadi kebiasaan. Maka hal ini ya walaupun boleh, kan al-ibahah. Ya, mancing mubah nggak? Mubah. Main catur mubah? Mubah. Maka hal-hal yang mubah para ulama pun mencoba untuk menahan. Kenapa? Karena hakikat dari puasa Ramadan adalah jihadun nafs. Hakikat dari puasa di bulan Ramadan, ibadah di bulan Ramadan adalah berjihad untuk melawan hawa nafsu. Kalau kemudian hal-hal yang mubah sekalipun masih tetap diikutin, maka bukan tidak mungkin hal-hal yang haram juga lama-lama bakal diikutin. Ini yang kemudian menjadi kebiasaan para ulama. Maka kemudian pantaslah Nabi SAW itu diantara sabdanya rubba shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atos. Ada orang yang puasa sebulan, tarawihnya nggak pernah putus, bahkan 23 rakaatnya juga rakaat pertamanya Al-Baqarah, rakaat keduanya Ali Imran, rakaat ketiganya An-Nisa. Cuma itu biasanya rakaat pertama belum kelar udah hilang jamaahnya tuh kalau imamnya begitu. Udah begitu luar biasa nih ibadahnya nih. Tapi apa? Ternyata selama Ramadan yang didapatkan hanya haus dan lapar. Kenapa? Karena ternyata hal-hal yang mubah tadi, yang syahwatnya pada hal-hal yang mubah, yang diperbolehkan masih tetap diikutin. Apalagi sama hal-hal yang lain. Ya banyak contoh ghibah. Kan kadang gak sadar ya, kalau lagi puasa tiba-tiba udah keluar passwordnya tuh. Tahu nggak? Nah itu kan udah password tuh. Pak tahu nggak? Gitu. Nah, apalagi setelah tanggal Nah pengumuman KPU tuh nanti makin ramai lagi nih. Sampai kemarin saya lihat di salah satu grup ikhwan tuh ada yang ngomel gitu, udah sih terima aja katanya begitu ya. Ya udah gitu. Alhamdulillah ya. Kita mah terima dengan lapang dada. Ini tadi. Karena ternyata yang sia-sia itu tadi, puasanya jadi sia-sia, qiyamnya jadi sia-sia, ternyata tidak mendapatkan ampunan Allah ya karena dia tidak mampu menjaga syahwat dan nafsunya hatta pada hal-hal yang mubah. Apalagi yang haram. Kalau yang haram udah lain cerita. Kalau yang mubah saja dia tidak bisa menjaga, maka bukan tidak mungkin pada hal-hal yang sifatnya haram dia pasti akan juga membuka pintu itu. Maka kalau ikhwan sudah lain cerita. Puasa syariat itu sudah harusnya sudah terlewati bagi seorang ikhwan. Karena sejatinya seorang ikhwan yang sudah ditalkin, maka selama dia masih hidup dia sedang berpuasa. Berpuasa apa tadi? Mencoba untuk menahan nafsunya pada baik hal-hal yang haram maupun hal-hal yang mubah. Nah, kan hal-hal yang seperti ini
tidak akan terjadi, maksudnya tidak akan dilakukan ketika kemudian seseorang itu betul-betul memahami dari esensi ibadah itu apa. Sekarang kalau saya tanya, sebenarnya tujuannya ibadah itu apa? Takwa. Ada lagi? Tenang, nggak ada jawaban yang salah kok. Cuma kurang tepat aja paling. Atau tidak sesuai selera gitu. Ya. Takwa kata Ustaz Danu. Ada lagi? Ridho Allah. Ada lagi? Esensi dari ibadah? Syukur pada Allah. Ini semua dicontohkan Nabi. Benar nggak? Ketika kemudian hadisnya Nabi sholat qiyamul lail sampai kakinya bengkak, maka jawaban Nabi apa? Afalam akuna abdan syakuro. Emang nggak boleh kita jadi hamba yang syukur? Tapi ternyata Allah memberikan jawaban yang lebih indah. Di dalam surat Toha, ayatnya apa? Innani anallahu la ilaha illahu fa'budni wa aqimis sholata lidzikri. Maka tujuan utama yang menjadi ruh utamanya seseorang melakukan ibadah, ya zikir. Karena ketika seseorang melakukan ibadah tanpa kemudian ia ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, kosong. Nol. Walaupun kemudian lagi sholat, dimulainya dengan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Beres itu tadi kompor udah dimatiin atau belum, tadi kunci motor masih ngegantung apa kagak. Maka ini adalah kondisi dimana ketika hati itu sedang ghaflah. Ketika kemudian dia beribadah itu tidak sepenuhnya mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian para ulama menyampaikan bahwa di antara ruhnya ibadah itu adalah zikrullah. Ruhnya seseorang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah mengingatnya, ya, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau para ahli zikir aneh kalau kemudian di dalam melaksanakan ibadahnya kosong justru dari ruhnya itu. Karena seharusnya sudah masuk pada tahapan yang kedua, ruhnya dari zikrullah itu apa? Apa ruh dari zikrullah? Ihsan. Ruhnya dari zikrullah adalah muraqabatullah. Bagaimana kemudian ketika seseorang berzikir bukan hanya sekedar mengingati Allah Subhanahu wa taala, tapi juga hati yang merasa bahwa senantiasa berada dengan Allah, senantiasa diawasi oleh Allah. Kalau kita membahas ruhnya amal adalah ikhlas, maka ruhnya ibadah adalah zikrullah, dan ruhnya zikir adalah ihsan. Maka ihsan itu bukan hanya harus dicapai, bukan menjadi tujuan, tapi ihsan harus dihadirkan. Ihsan itu harus dimunculkan. Karena terkadang tidak semua itu bisa muncul dengan sendirinya. Ketika kemudian kita berusaha untuk memunculkan ihsan itu, maka kalaulah kita pun tidak sanggup untuk mencapainya, Allah yang akan memunculkan. Tapi dimulai dengan usaha dulu. Kalau kita ini kadang, mohon maaf, apa-apa nyandarinnya sama mursyid, apa-apa nyandarinnya sama ulama, sama guru. Jadinya kitanya apa? Kagak mau usaha. Mursyid mampu karena Allah berikan kemampuan. Tapi masalahnya muridnya ini yang jadi masalah. Lah mursyidnya lari, kalau muridnya masih duduk aja mau gimana? Overlap 10 kali juga ya tetap kelihatan sih gitu. Cuma ya gimana, udah jauh, udah overlap 10 lap, ketinggalannya udah jauh. Tapi setidaknya kalau kita memulai dengan berjalan, ditemenin, walaupun udah overlap juga. Itu sebenarnya esensi dari mursyid itu, ya.
Jangan kita kemudian menggantungkan amaliyah kita sama mursyid, kualitas kolbu kita sama mursyid, tapi kemudian kita juga perlu ada usaha. Maka Ramadan ini ya, sebagaimana kemudian yang dilakukan Rasulullah dan para sahabat, ya Rasulullah itu kemudian mengajak para sahabat, para ulama juga mengajak para muridnya. Kenapa jangan sampai kan di Manqobah juga disebut ya, kalau kemudian muridku yang jelek aku yang bagus, muridku yang bodoh aku yang pintar, kata Syekh Abdul Qadir begitu. Jangan begitu, namanya nyusahin mursyid, suul adab. Apa-apa dikit-dikit udah ikut aja sama mursyid gitu. Enggak begitu. Tapi sebagai seorang ikhwan yang baik, maka harus menunjukkan mujahadahnya, harus menunjukkan usahanya. Di dalam apa? Di dalam melakukan dan melaksanakan amaliyah-amaliyah. Alhamdulillah Ustaz, saya istiqomah zikirnya 3. Alhamdulillah 3 juga daripada enggak. Alhamdulillah saya istiqomah manakibnya doang, zikirnya masih susah. Ya alhamdulillah masih mau manakib. Setidaknya sudah ditunjukkan usahanya. Karena di dalam seseorang itu mencapai mahabbah, dalam seseorang itu mencapai ma'rifat apalagi gitu ya. Kalau nggak usaha nggak akan pernah sampai. Apalagi dientar-entar. Makanya kemudian menarik ya perkataan Syekh Ibnu Athaillah ya, di dalam kitab Al-Hikam. Apa katanya? La tataraqqab ya firagul aghyar fa inna dzalika yaqtauka an wujudil muraqabatu lahu ya fi ma huwa muqimaka fihi. Kalau ada amal-amal baik urusan akhirat, jangan dientar-entar. Kenapa? Karena kalau dientar-entar, maksudnya kadang nunggu udah punya duit mau pergi umroh, ntar aja dulu deh, kalau duitnya udah agak banyakan dikit. Mau pergi manakib, ntar deh kalau udah nggak hujan. Mau pergi manakib, ntar deh masih sibuk gitu. Udah dientar-entar aja gitu. Padahal manakib udah sebelah rumahnya, masih kurang deket apa, masih dientar-entar juga. Maka kemudian kata Ibnu Athaillah, ini adalah hal yang kemudian akan menghilangkan rasa muraqabah di dalam hati seorang manusia, di dalam hati seorang hamba, akan menghilangkan rasa pengawasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka udah nggak akan lagi kerasa tuh kalau kita tuh diawasi sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kemudian kok kayaknya saya STMJ deh gitu kan, sholawat terus maksiat jalan gitu kan. Kenapa ya? Sholat terus maksiat jalan gitu, sodakoh terus maksiat jalan gitu. Kok bisa ya begitu ya? Nah hati-hati. Bisa jadi karena salah satu faktornya adalah ngeentar-entarin, menunda-nunda amal-amal yang seharusnya bisa kita lakukan dengan segera. Pada saat itu kita bisa lakukan dengan segera, tapi ditunda-tunda. Akhirnya apa? Menjadi tumbuh sebuah rasa bahwa santai aja. Lama-lama Allah juga Maha Pengampun. Ya Allah Maha Pengampun gitu. Cuma kemudian ini menjadi sebuah kebiasaan yang tumbuh di dalam diri kita. Maka ketika hal ini terjadi, apa-apa dientar-entar, apa-apa ditunda-tunda, ya jangan salahkan zikirnya ketika kemudian tidak mendapatkan hasil apa-apa. Karena bisa jadi kita sudah ditalkin sekian lama, kita sudah mengamalkan zikir sekian lama, tapi ternyata dalam amaliyahnya kita sering menunda-nunda. Kita seringkali menunda diri kita dalam bersegera melakukan amal-amal saleh. Dan ini akibatnya fatal.
maka seorang hamba tidak akan pernah bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan pernah bisa sampai pada maqam ma'rifat, tidak akan pernah sampai pada maqam mahabbah ketika kemudian kebiasaan menunda-nunda ini masih terus dilakukan. Ya sama, kita mah sadar aja ya, kita menyadari aja ya. Maka kemudian Ramadan ini, kalau di Timur Tengah tuh Ramadan itu dari tanggal 30 Sya'ban udah libur. Jadi 1 bulan libur. Kenapa? Orang full beramal. Karena kalau bukan di Ramadan mau kapan lagi? Mau dikasih bulan apa lagi untuk kemudian bersegera beramal? Ya sekarang kalau misalnya di bulan-bulan biasa zikir kita ya segitu-gitu aja. Masa Ramadan mau segitu-gitu juga? Kalau khotamannya masih segitu-gitu aja, masa mau segitu-gitu juga? Kalau kemudian kita masih merasa sering jauh rasanya dengan mursyid, Ramadan ini kesempatan kita berbuka dengan pengersa Abah, dengan Tuan Syekh, dengan para salafus soleh, dengan para ulama-ulama yang rabbani. Lewat apa? Sebelum buka kita tawasul dulu. Kita kirimkan tawasul sehingga kita bisa berbuka bersama-sama dengan para guru, dengan para mursyid, dengan para aulia. Kapan lagi? Kalau Rasulullah sudah menyiapkan amal itu dari Rajab dan pangar sahabat sudah memberikan amalia sejak bulan Rajab, benar nggak? Bulan Rajab dikasih apa? Sholat sunnah setiap pekan. Disuruh apa lagi? Suruh puasa. Bulan Sya'ban begitu juga. Misalnya ada yang bilang sekarang nisfu Sya'ban itu sholat 100 rakaat di nisfu Sya'ban adalah bid'ah qobihah. Benar, di Fathul Mu'in begitu. Tapi ternyata guru mursyid itu mengajarkan dengan kitab yang lain, dengan kitab I'anah. Di dalam kitab I'anah lain lagi ceritanya. Dan ternyata kenapa kemudian kita disuruh sholat sunat nisfu Sya'ban 100 rakaat? Biar kalau sholat 23 itu udah gak gemeter. Walaupun bacaannya sama juga, kadang lebih pendek. Kalau udah tarawih 23 kulhu sama salamun, begitu aja. Kalau bisa yasin aja doang. Yasin deh segitu doang, maksudnya bukan surat yasin full. Kadang ada imam baca suratnya panjang dikit, udah diprotes sama makmumnya, nggak dipakai lagi. Dan begitu Ramadan itu. Imam Syafi'i di bulan Ramadan berapa kali hatam Al-Quran? Selama 1 bulan Ramadan, ada yang tahu? 60 kali. Berarti sehari hatam berapa? 2 kali. Kita alhamdulillah kalau rajin hataman pada sholat aja, insya Allah tuh hatam berarti sehari 5 kali. Karena kan setiap khataman kan ada kulhu lebih dari 3 kali kan. 3 kali itu sudah sama dengan hatam Al-Quran gitu. Wah katanya ini jalur trespassing nih gitu ya. Enggak. Kalau kemudian kita sulit misalnya dalam baca Al-Quran, kita sulit untuk menyaingi para ulama, ya kita usaha dulu. Kalau saya selalu bilang begini, baca aja semampunya, tutup dengan kulhu 3 kali. Mudah-mudahan tetap dapat pahala hatam, walaupun di ujung gak hatam. Ini Ustadz Latif nih, ahli hatam, pakarnya hatam. Sekarang udah kurang apa? Ada aplikasinya Ustadz Latif sambil nyetir mobil tinggal disetel. Tuh, kurang apa? Tinggal diikutin, bacain seayat-seayat, kurang apa? Ustadz Latif loh. Berapa tahun Ustadz kemarin rekamannya tuh. Jadi pahala juga buat beliau kan, kalau kita dengerin. Sekarang tuh kurang apa Bapak Ibu? Sambil nyetir aja bisa dapat pahala, setel ceramah dapat pahala. Benar nggak? Kita dengerin. Tuh mobil jadi majelis ilmu. Cuma ya kalau YouTube-nya belum premium ya pasti keselang iklan begitu aja. Ya kadang iklannya bener, kadang iklannya kagak gitu kan. Ya, tapi sekarang tuh semua sudah mudah. Maka hati-hati, jangan sampai nih Ramadan kita nih udah disebut, ya mohon maaf nih, Ikhwan TKN itu pasti labelnya itu apa? Ahli zikir, karena TKN itu torikohnya torikoh zikir. Jangan sampai kemudian nanti ada, oh nih katanya Ikhwan TKN tapi kayaknya ibadahnya gitu-gitu aja gitu. Ramadan banyakkan tidurnya. Oh saya kan megang hadis
Naumus shaim ibadah, tidurnya orang yang puasa tuh ibadah. Itu aja yang dihafal hadisnya. Kalau bulan Ramadan. Jangan sampai begitu. Karena hati-hati, jangan sampai Ramadan kita justru jadi Ramadan yang sia-sia. Imam Al-Ghazali di dalam kitab Risalah Ayyuhal Walad menyampaikan min alamati i'tiradillahi 'anil 'abdi, di antara tanda Allah Subhanahu wa taala berpaling dari seorang hamba itu apa? Istighalahu bima la ya'ni. Menyibukkan seorang hamba dengan amalan-amalan yang tidak berfaedah. Menyibukkan seorang hamba dengan amalan-amalan yang sia-sia. Bukan sia bahasa Sunda ya. Amalan yang tidak memiliki pahala walaupun mubah. Ya kayak tadi misalnya mancing kan boleh mubah. Tapi kalau ada kesempatan untuk zikir, untuk khataman, untuk baca Quran, apalagi sekarang kan puasa, nggak ada makan siang, gratis, beda nanti, nggak ada makan siang gitu. Ya. Itu bisa diganti dengan hataman setengah jam juga beres, biasanya pada cepet-cepet kalau hataman, kecuali hataman tam ya, lain cerita. Bisa diganti ketika ada kesempatan untuk melakukan kebaikan dan kita tidak melakukan, justru yang dilakukan malah amal-amal yang sia-sia tadi. Hati-hati, bisa jadi itu adalah tanda di mana Allah Subhanahu wa taala itu sudah mulai berpaling dari kita. Bahkan kemarin tuh ada ungkapan yang luar biasa ya, saya baca. Al-Qur'an itu kan kalamullah, betul nggak? Sepakat ya semua ya? Nggak ada di sini yang bilang Al-Qur'an makhluk ya. Al-Qur'an itu kalamullah. Ya. Maka ketika seseorang itu membaca Al-Quran, sejatinya dia sedang berbincang dengan Allah. Ketika Allah tidak memberikan kesempatan untuk membaca Al-Quran kepada seorang hamba, maka artinya Allah sedang tidak mau berbincang dengan dia. Jangan sampai. Ayo, sebulan hatam berapa kali Bapak Ibu? Hataman aja kan kata Abah juga seminggu sekali hataman gitu ya, manaqib sebulan sekali gitu, zikir kalau sibuk 3 kali cukup gitu. Kita kan nyarinya yang ruksok semua ya. Kita kan lagi safar ya, semua orang yang hidup juga musafir. Ya. Tapi balik lagi ya, jangan sampai ini nih bulan ini udah wah keistimewaannya udah luar biasa. Ramadan ini sudah harusnya menjadi pelecut. Kalau orang tasawuf itu setiap bulannya bisa menjadi bulan Ramadan, apalagi bulan Ramadan. Kalau Nabi cuma bilang Rajab itu menanam, Sya'ban itu menyiram, Ramadan itu memanen, maka orang TKN mah seharusnya tiap bulan dia nanam, tiap bulan dia nyiram, ya tiap bulan juga dia manen. Jangan cuma nungguin Rajab baru nanam, jangan cuma nungguin Sya'ban baru nyiram, nungguin Ramadan doang baru manen. Habis Syawal, Ramadan beres semua, bubaran dah, udah kayak kondangan. Jangan. Tapi bagaimana kemudian tugasnya menjadikan setiap bulan adalah Ramadan. Menjadikan setiap hari adalah puasa. Mana yang puasa? Ini. Bukan. Bukan hanya al-imsak an mubtilatis shaum. Bukan hanya menahan dari hal-hal yang bisa membatalkan puasa. Tapi yang paling penting adalah apa? Menahan hawa nafsunya. Maka kita harus belajar nih, mulai mengendalikan dari hal-hal yang kemudian biasa kita senengin, dari hal-hal yang kemudian sudah biasa kita lakukan, ya kita coba tahan. Kan ini yang dilakukan oleh para aulia, para waliullah itu, mereka terbiasa untuk menahan dari hal-hal yang mereka sukai. Coba Imam Nawawi, apa yang Imam Nawawi tahan? Imam Nawawi itu jomblo seumur hidup. Imam Nawawi bahkan sampai dibuat kitabnya sama Syekh Abdul Fattah Abu Guddah itu. Kitabnya apa? Al-Ulama Al-Uzzab gitu ya, ulama yang jomblo. Salah satunya adalah Imam Nawawi. Dan ternyata kejombloannya itu malah menjadikan beliau sebagai wali.
Syabdul Qadir misalnya di Mankoba disebut ada roti, ini udah di depan. Kalau kita kan gimana ya, udah lagi lapar, lihat roti, kayaknya enak banget gitu kan. Apalagi kalau ada es campur atau es cendol gitu kan, pasti dimakan. Tapi justru Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan apa kepada Syabdul Qadir? Tahan. Makan mah buat orang yang masih lemah. Lemah dalam apa? Ibadahnya lemah. Kalau nggak makan dia susah buat ibadahnya, baru dia makan. Tapi untuk sekelas Syabdul Qadir sebagai seorang wali, enggak, tahan, nggak butuh. Karena ternyata hal-hal yang seperti itu akan menumbuhkan rasa kecintaan yang begitu luar biasa pada hal-hal yang sifatnya duniawi dan juga syahwat. Dan ini yang kemudian menjadi salah satu tujuan dari adanya bulan Ramadan. Maka lihat Ramadan, Bapak Ibu, Ramadan itu, puasa Ramadan pertama kali disyariatkan tahun berapa? Tahun 2 Hijriah. Ketika disyariatkan pertama kali puasa, ada tragedi apa? Ada peristiwa apa? Saya tanya. Hah? Oh bukan, Perang Badar. Nabi sama para sahabat perang Badar, bulan puasa pertama kali syariat puasa datang. Sekarang misalnya Bapak Ibu disuruh puasa nih, besok disuruh perang, kira-kira gimana? Ambil rukhsah. Jangan-jangan nanti perjalanan ke Suryalaya manakibkan rukhsah kita. Fa in kuntum ala safarin fa iddatum min ayamin ukhar, katanya kan enggak apa-apa dikodok katanya gitu. Saya punya pengalaman Pak Bu, penerbangan dari Sudan ke Indonesia, puasa tuh, teman saya nggak puasa, kata dia kan rukhsah. Ya bener, nggak salah, saya nggak bisa nyalain, orang kata ulama juga rukhsah, ayatnya juga rukhsah, mau gimana kan? Cuma saya puasa aja, orang di pesawat juga cuma tidur. Lah bener kan, saya tuh tipikalnya gitu Bapak Ibu. Jadi kalau di pesawat duduk, ini pesawat baru mundur tuh udah merem. Jadi beres baca Bani Hashim 3 kali udah merem. Makanya saya kalau misalnya Saudi ke Jakarta kan berapa jam kalau Bapak Ibu biasa penerbangan? 7 jam, 9 jam, saya paling 2 jam. Sejam pas dibangunin makan sama sejam mau landing, biasanya begitu. Itu ya ini barokahnya puasa ya, tetap puasa gitu. Dan saya masuk pesawat paling terakhir, ternyata kursinya penuh. Ya namanya belinya kelas ekonomi kan. Kursinya penuh. Ditahan saya sampai pesawat udah mau tutup baru boleh masuk. Karena ada kursi kosong cuma 1 di kelas bisnis. Coba, emang niatnya udah puasa aja cuma mau tidur. Bener, ditaruh di kelas bisnis tidur saya sampai maghrib. Tidur bener. Ini barokahnya. Walaupun rukhsah gitu. Tapi ketika kita mampu kemudian, karena ini tadi Rasulullah dan para sahabat ketika pertama kali syariat puasa datang, bukan hanya puasa yang disuruh, tapi Allah mengajarkan pentingnya mujahadah. Dilihat nih pentingnya mujahadahnya di antara para sahabat itu gimana? Perjuangannya para sahabat gimana? Iya namanya perang. Ramadan itu kalau di Timur Tengah nggak ada musim hujan Bapak Ibu. Ramadan itu pasti musim panas. Dan yang namanya Madinah sama Mekah kalau musim panas itu rata-rata 43 derajat. Jakarta mentok berapa? 38, 37, itu pun pada ngadem di bawah AC. Ini 43, 45 pergi ke Badar yang sampai hari ini Badar itu masih gurun pasir. Bukan kota, masih gurun pasir. Dan para sahabat disuruh perang. Maka kemudian para ulama mengambil ibrah, kenapa kok Allah menurunkan perintah saum, tapi hampir di waktu yang berdekatan justru terjadi tragedi atau peristiwa perang Badar. Karena ternyata Allah Subhanahu wa ta'ala ingin mengajarkan pada Rasulullah dan para sahabat bahwa puasa itu bukan hanya al-imsak an mubtilatis saum, bukan hanya menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, tapi juga melihat bagaimana mujahadah dan juga menahan hawa
nafsu. Maka ketika pulang dari perang Badar, Rasulullah menyampaikan apa? Raja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Kita pulang dari jihad yang kecil ke jihad yang lebih besar. Wa ma jihadil akbar ya Rasulullah? Apa jihad yang lebih besar itu? Jihadun nafs. Jihad melawan hawa nafsu. Jihad mengendalikan hawa nafsu. Dan inilah yang menjadi esensi Ramadan, yang kita sebagai para ikhwan harus mengetahui ini dan harus berusaha sekuat tenaga dalam melakukan amal-amal di bulan Ramadan. Maka bukan hanya kita tidak makan dan minum, bukan hanya kita tidak melakukan hubungan suami istri, bukan hanya kita menahan dari melakukan maksiat, tapi ternyata bagaimana kita berusaha menahan diri bahkan pada hal-hal yang biasanya diperbolehkan, lalu kemudian kita tahan. Kan gak salah, lagi ngabuburit main catur, salah gak? Salah. Enggak. Cuma malu aja ibu-ibu pada pengajian masa bawa-bapaknya main catur. Benar gak? Ibu-ibunya pada rajin mau buka puasa tuh pengajian dulu ya. Oh itu rata-rata ibu-ibu kadang sehari setengah juz digilir bacanya gitu kan. Kalau lagi Ramadan, oh kitab-kitab matan pada kelar, pada habis gitu ya. Yang di bulan-bulan lain, aduh mau hadir majelisnya aja kadang bingung Arabnya gundul gitu. Padahal ustadznya udah bacain, udah tinggal dengerin doang. Tapi kalau bulan Ramadan, Masya Allah pada rajin. Maka ya sebisa mungkin kita coba menahan hal-hal yang bahkan diperbolehkan, kita coba menahan, karena hal inilah yang juga termasuk diantara dari syahwat, diantara dari kecintaan kita pada sesuatu, inilah yang kemudian disebut sebagai syahwat. Ya, mudah-mudahan ya Ramadan ini walaupun mungkin persiapan kita belum begitu baik, tidak sebaik yang dilakukan oleh para ulama-ulama kita terdahulu, tidak sebaik yang biasa dilakukan oleh pengersa abah, tapi mudah-mudahan Ramadan ini tetap menjadi Ramadan yang terbaik bagi kita. Sebagaimana yang disabdakan Rasulullah, al-jum'ah ilal jum'ah wa Ramadan ila Ramadan kafarah lima bainahuma. Bahwa dari Jumat ke Jumat, dari Ramadan ke Ramadan itu adalah kafarat, penghapus dosa. Maka orang beriman ketemu Ramadan aja udah seneng. Kenapa? Karena dia bisa mengakhiri Ramadan yang sebelumnya dan dia bertemu dengan Ramadan yang berikutnya, maka Allah mengampuni dosanya. Udah seneng tuh, ketemu Ramadan aja udah seneng. Nah kita kadang ketemu Ramadan ini, ya Allah beras masih belum kebeli, ya Allah naik lagi beras, pajaknya naik 12%. Gitu. Ya Allah, gitu, ini kulkas udah pada kosong, ya Allah. Gitu. Bismillah lah safari iftar lah keliling gitu. Alhamdulillah Bapak Ibu, ini hikmahnya pengarsa abah menggeser manakib ke ba'da asar. Kenapa? Para ikhwan yang gak punya bukaan hadir manakib, bukan cuma dapat berkah tapi dapat berkat. Buat buka puasa, Masya Allah, ikhwan itu hidupnya terjamin. Maka apalagi yang harus ditakutkan? Kenapa pengarsa abah nyuruh manakib minimal bisa bagiin air putih minimal? Kenapa? Supaya ikhwan itu tidak ada kekhawatiran pada hal-hal yang seperti ini. Anak bini pada diajak, kadang semotor isi 4, isi 5. Kadang ngebela-belain, naik angkot, naik busway. Yang penting pada ikut manakib, dihitung 5 gitu, dapet kan kotakannya 5 gitu. Ntar pas nujul Quran atau 10 malam terakhir pada lebih semangat lagi. Kadang ada yang bagiin amplop, wah dah makin semangat. Maka sudah tidak perlu khawatir lagi ya. Tinggal kita mau hadir khidmat ke guru ya. Kita jadikan Ramadan ini Ramadan yang terbaik untuk kita. Dan yang paling penting bagaimana kemudian kita bisa sama-sama, kita saling mengingatkan, kita bisa sama-sama untuk kemudian meningkatkan amaliyah kita di bulan Ramadan. Jangan sampai, ini kan yang membedakan antara orang ahli zikir dengan bukan, orang yang beriman dengan bukan, bedanya apa? Kalau yang ahli zikir mau dikasih peringatan atau enggak, maka dia akan melakukan kebaikan. Tapi orang yang bukan ahli zikir, bukan orang yang beriman, kata Allah apa? Innal ladzina kafaru sawaun alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Mau dikasih peringatan, mau enggak,
ya tetap aja dia nggak akan bisa melakukan. Sebabnya apa? Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Karena Allah sudah menutup hatinya, Allah menutup telinganya, Allah menutup penglihatannya. Jangan sampai kemudian kita termasuk yang itu, ya. Maka kemudian sebisa mungkin ayo kita tunjukkan usaha kita, khususnya di bulan Ramadan ini dan nanti bulan-bulan yang berikutnya. Ramadan adalah madrasah, kita tunjukkan bagaimana usaha kita di dalam melakukan amalia-amalia, baik ibadah yang secara umumnya, ibadah fardunya, ibadah sunnahnya, maupun juga kemudian amalia yang sudah dititipkan oleh guru mursyid kepada kita, sehingga seharusnya Ramadan menjadi bulan percepatan bagi seorang salik untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.